Inilah tragedi tol Brexit, tragedi mudik paling mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia. Akibat tragedi ini, belasan nyawa melayang. Apa yang terjadi di setiap detik dalam tragedi ini terasa sangat mengerikan. Terdengar suara tangisan, jeritan minta tolong, dan rintihan orang-orang sekarat. Bahkan saking mengerikannya, tragedi ini sampai disebut mudik neraka. Karena mereka yang menjadi korban kehilangan nyawa secara perlahan-lahan, dan tidak ada satupun yang bisa menolong. Lebih dari 30 jam, ratusan ribu orang harus menghadapi jebakan maut. Pada bulan Juni tahun 2016, Presiden Indonesia ketika itu, Joko Widodo, meresmikan salah satu ruas tol Trans Jawa yang sedang dalam tahap pembangunan, yaitu jalur Pejagan menuju Brebes Timur. Saat itu, masyarakat menyambut antusias peresmian jalan tol ini, karena bisa memangkas waktu tempuh yang sangat signifikan. Perjalanan dari Jakarta menuju Brebes yang biasanya memerlukan waktu 6 jam, bisa ditempuh hanya dengan 4 jam saja. Dan kebetulan, jalan tol ini diresmikan mendekati hari Lebaran tahun 2016. Banyak masyarakat yang langsung ingin mencoba dan menggunakan jalan tol ini untuk mudik ke kampung halaman. Saat itu pemerintah sudah memprediksi tol Pejagan Brebes Timur akan dipadati kendaraan pemudik. Dan benar saja, sejak tanggal 1 Juli atau 5 hari menjelang Lebaran, terjadi penumpukan kendaraan di tol tersebut. Namun, meskipun padat, arus lalu lintas di sepanjang jalan tol sebenarnya bisa dikatakan lancar. Masalah baru mulai terlihat ketika mendekat pintu tol Brebes Timur, atau yang dikenal dengan sebutan Brexit. Di sana, para pemudik harus berhenti untuk melakukan pembayaran. Tapi karena jumlah lajur dan gerbang yang terbatas, serta sistem pembayaran manual yang lambat, maka terjadilah antrian mengular. Dan parahnya, begitu kendaraan pemudik keluar dari gerbang tol, mereka harus melewati jalur pantura yang sempit dan padat aktivitas penduduk. Sehingga terjadilah efek bottleneck atau leher botol, yaitu penumpukan kendaraan sangat hebat di ujung pintu tol Brexit. Situasinya bisa dibayangkan, kendaraan yang telah mengantri di pintu gerbang dan hendak keluar tidak bisa bergerak karena terjadi kemacetan di arah depan, yaitu di jalur pantura, jalur sempit yang tidak mampu menampung ribuan kendaraan yang datang dari pintu tol Brexit. Sementara di arah belakang, yaitu sebelum pintu gerbang tol, antrian menjadi semakin panjang hingga puluhan kilometer. Para pemudik dari arah Jakarta mulai kebingungan. Kenapa kendaraan yang ada di depan tidak bergerak sedikit pun? Awalnya mereka mengira ada kecelakaan yang terjadi di depan, sehingga diperlukan waktu beberapa menit untuk pertolongan dan evakuasi. Namun ditunggu hingga berjam-jam, kendaraan yang ada di depan tak juga bergerak maju. Bahkan pengakuan salah satu pemudik, selama 5 jam, kendaraannya hanya bisa maju tak lebih dari 10 meter. Kebingungan para pemudik mulai berubah menjadi kepanikan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di depan. Ketika menoleh ke belakang, mereka menjadi semakin panik karena kemacetan kendaraan terlihat begitu panjang. Sejauh mata memandang, baik ke arah depan maupun belakang, kendaraan yang mengular seperti tak ada ujungnya. Para pemudik mulai menyadari bahwa mereka telah terjebak, tak bisa kemana-mana. Dan di situasi inilah, mereka perlahan mengalami hal-hal mengerikan, yang kemudian menjadi tragedi memilukan menjelang Lebaran tahun 2016. Kemacetan parah di pintu tol Brexit mencapai titik kritis pada tanggal 3 Juli 2016. Kendaraan pemudik tak bisa bergerak sama sekali, bahkan hanya 1 meter saja. Memasuki siang hari, cuaca panas menyengat hingga mencapai 35 derajat Celcius. Para pemudik yang terjebak tidak mau mematikan kendaraan karena memerlukan AC di dalam kabin mobil. Tetapi hal itu justru mengakibatkan sesuatu yang membuat para pemudik semakin menderita. Penumpukan kendaraan dan mesin yang terus menyala membuat mereka terkepung asap dari knalpot yang mengandung zat beracun karbon monoksida. Perlahan-lahan, para pemudik mulai merasa sesak nafas, pusing,
dan mata perih. Berlindung di dalam kabin mobil dengan menutup kaca jendela juga tidak bisa menyelamatkan mereka. Karena saking menumpuknya asap knalpot kendaraan, perlahan-lahan zat karbon monoksida merembes masuk ke dalam kabin. Para pemudik justru menjadi semakin terjebak, seperti sedang berada di dalam kamar gas beracun. Di antara mereka ada yang mulai muntah-muntah, bahkan kehilangan kesadaran. Situasi semakin parah karena tidak adanya pasokan air minum dan makanan. Karena berangkat dalam keadaan berpuasa, para pemudik tidak menyiapkan perbekalan yang cukup. Di area jalur tol juga tidak ada pedagang minuman dan makanan. Di beberapa titik terdapat pedagang asongan, namun jumlahnya terbatas, dan mereka mematok harga sangat mahal. Sehingga pemudik yang telah jatuh sakit, bahkan hilang kesadaran, kondisinya menjadi semakin kritis karena tidak mendapat asupan makanan, bahkan air putih. Para pemudik juga tidak bisa masuk ke rest area, karena selain jumlahnya terbatas, mereka tak mau meninggalkan jalur di tengah kemacetan sangat parah. Jika keluar jalur, mereka membutuhkan waktu 3-5 jam hanya untuk masuk kembali. Situasi mengerikan lainnya karena mesin yang terus menyala, beberapa kendaraan pemudik mulai kehabisan bahan bakar. Di sekitar area tol tidak ada tempat pengisian bahan bakar. Hanya ada penjual bensin eceran yang lagi-lagi jumlahnya terbatas dan mematok harga lebih dari 2 kali lipat. Banyak juga kendaraan yang mendadak mogok karena overheat. Situasi ini membuat kemacetan menjadi semakin parah. Penderitaan pemudik semakin lengkap karena tidak adanya toilet di sekitar area jalan tol. Mereka terpaksa buang air di pinggir jalan. Bau menyengat kotoran bercampur asap kendaraan di bawah terik matahari yang panas, seolah mengurung para pemudik dalam jebakan maut. Karena sekali lagi, mereka tak bisa kemana-mana, tidak ada tempat perlindungan. Para korban perlahan-lahan mulai berjatuhan, terutama dari kalangan anak-anak dan lansia. Suara tangisan anak-anak tak bisa dihentikan karena orang tua mereka pun tak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka terjebak dalam rasa putus asa, tidak tahu kemana harus meminta pertolongan. Beberapa balita kehilangan kesadaran hingga akhirnya kehilangan nyawa di pangkuan orang tuanya yang tak bisa berbuat apa-apa. Para balita itu kehilangan nyawa karena keracunan karbon monoksida asap knalpot. Ada juga yang kehilangan nyawa karena dehidrasi. Selain itu, ada seorang pemudik asal Depok bernama Ari yang harus kehilangan ibunya. Awalnya, sang ibu yang sudah lansia merintih kesakitan di dalam mobil. Ari dan keluarga tak tahu harus berbuat apa. Di titik mereka terjebak kemacetan, tak ada rest area maupun petugas medis. Dan perlahan-lahan, sang ibu mulai kehilangan kesadaran. Kendaraan Ari terjebak selama 12 jam, baru bisa keluar dari gerbang tol Brexit pada tanggal 4 Juli. Ketika menemukan pos polisi untuk meminta pertolongan, Ari mendapati ibunya telah kehilangan nyawa. Diduga karena mengalami serangan jantung akibat kekurangan oksigen. Selain itu, karena tak tidur selama berjam-jam, beberapa pemudik mengalami kelelahan hebat yang juga membuat mereka kehilangan nyawa. Momen mudik yang harusnya dijalani penuh sukacita karena akan bertemu sanak saudara di kampung berubah menjadi tragedi memilukan. Di ujung gerbang tol Brebes Timur, dan belakangan akhirnya terungkap apa yang jadi pemicu di balik tragedi ini. Tragedi tol Brexit menjadi peristiwa kemacetan mudik terparah dalam sejarah Indonesia, bahkan sampai dijuluki mudik neraka. Akibat tragedi ini, setidaknya 17 pemudik kehilangan nyawa, dan puluhan lainnya harus dilarikan ke rumah sakit. Mayoritas korban mengalami kelelahan hebat karena harus menghabiskan waktu puluhan jam tanpa tidur di dalam kabin mobil yang sempit. Selain itu, korban juga berjatuhan karena mengalami dehidrasi. Terjemur di bawah matahari dengan suhu hingga mencapai 38 derajat Celcius dalam keadaan minim perbekalan, baik itu makanan dan air mineral. Ditambah lagi, sebagian besar pemudik berangkat dalam keadaan berpuasa. Namun, hal yang paling mengerikan dalam tragedi ini, yang jadi penyebab utama jatuhnya banyak korban, adalah keracunan karbon monoksida dari knalpot.
Dan ketika mengalami keracunan, para pemudik harus menghadapi gejala sangat menyakitkan. Diawali sakit kepala, mual, dan pusing. Dalam kondisi itu, mereka tidak juga mendapat pertolongan, hingga akhirnya merasakan nyeri dada, sesak nafas, kejang-kejang, dan berakhir dengan kehilangan nyawa. Pemerintah memberi pernyataan bahwa tragedi ini disebabkan naiknya volume kendaraan secara drastis di jalan tol yang baru dibuka. Namun selain itu, jika dilihat lebih luas, tragedi ini juga disebabkan minimnya fasilitas pendukung di sekitar jalan tol. Fasilitas yang mungkin dianggap sepele, tapi sangat penting jika terjadi hal-hal darurat seperti kemacetan parah berjam-jam. Diresmikannya jalan tol baru nyatanya tidak diiringi dengan penyediaan fasilitas pendukung seperti toilet, rest area yang dilengkapi pos medis, dan lain sebagainya. Selain itu, pihak terkait tidak bisa mengambil langkah cepat saat pertama kali terjadi kemacetan mengular di tanggal 1 Juli 2016. Saat volume kendaraan naik drastis, tidak ada langkah penanganan yang cepat. Rekayasa lalu lintas yang dilakukan pihak kepolisian juga dinilai terlambat. Situasi diperparah dengan tidak adanya informasi mengenai jalur alternatif, sehingga pemudik hanya bisa pasrah ketika sudah terjebak dalam kemacetan. Dan yang terakhir, tidak ada protokol yang jelas dalam menghadapi antrian mengular. Meski kemacetan sudah sangat parah, skema pembayaran di gerbang pintu tol Brexit masih tetap dilakukan dengan cara manual, yang mana hal ini membuat kemacetan tidak terurai dan justru menyebabkan terjadinya penumpukan kendaraan dengan volume yang tidak masuk akal. Tragedi tol Brexit yang merenggut banyak nyawa dan membawa duka di tengah momen perayaan Lebaran tentunya tidak sebanding dengan ambisi pemerintah dalam meresmikan suatu proyek tanpa perhitungan yang matang. Dan bahkan satu nyawa pun tidak sebanding jika tragedi ini hanya dianggap sebagai pelajaran tanpa adanya perubahan nyata dari pemerintah untuk menghindari kesalahan yang menimbulkan tragedi-tragedi baru di masa depan.